Setiap manusia pada akhirnya akan meninggalkan dunia untuk selamanya, karena tidak ada yang tahu ajal dapat menjemput kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan ketika dipanggil Yang Maha Kuasa, maka kita meninggalkan seluruh harta benda untuk diwariskan kepada keluarga. Namun, harta warisan kerap menjadi sebuah masalah besar yang bisa meretakkan sebuah hubungan keluarga. Hal itu yang terjadi juga dalam persoalan harta warisan almarhumah Lina Jubaidah antara Teddy Pardiana dengan anak-anak Sule, yakni Rizky Febian dan Putri Delina. Persoalan harta warisan yang telah berlangsung 1 tahun belakangan ini pun tak kunjung selesai. Bahkan belum lama ini Rizky Febian kembali angkat bicara terkait permintaan pihak Teddy yang meminta hak sebuah rumah untuk Bintang dan uang 500 juta rupiah. Benarkah Rizky Febian bersedia memberikan bagian yang menjadi hak adik tirinya itu sesuai dengan permintaan Teddy? Dan selain bersedia memenuhi permintaan Teddy, Rizky ternyata harus memberikan syarat yang harus dipenuhi Teddy terlebih dulu, yakni mengembalikan aset-aset milik almarhumah ibunya yang diduga masih dalam penguasaan Teddy dalam waktu 14 hari. Dan sebagai anak tertua, Rizky ingin menyelesaikan persoalan harta warisan ini secepatnya demi kebahagiaan almarhumah ibunya. Lantas, benarkah masalah harta warisan ini pun sempat mengguncang mental Rizky dan Putri? Saksikan selengkapnya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Polemik harta warisan peninggalan almarhumah Lina Jubaidah masih menyisakan perseteruan memanas antara Teddy Pardiana dengan anak-anak Sule, yakni Rizky Febian dan Putri Delina. Masalah harta warisan yang awalnya ingin diselesaikan secara kekeluargaan dengan melakukan pertemuan keluarga pada 18 Januari lalu masih belum menemukan kata sepakat. Pasalnya, pihak Teddy kabarnya meminta hak Bintang sebagai salah satu ahli waris berupa rumah yang layak ditempati hingga sejumlah uang sebesar 500 juta rupiah. Serta meminta agar anak-anak Sule pun juga memenuhi amanah mendiang ibunya semasa hidup, yakni mengumrohkan 6 orang ke Tanah Suci. Menanggapi hal itu, Rizky Febian akhirnya angkat bicara terkait permintaan dari Teddy. Lantas, akankah Rizky siap memenuhi permintaan dari Teddy? Alhamdulillah udah ada titik terang sih. Kemarin kan dari pihak aku ada press con tuh akhirnya. Terus bilang bahwa memang intinya kan dari pihak mereka, Pak lawyer Pak Ali Nurdin kan meminta bahwa ada hak ahli waris dari De Bintang. Tapi dari kita mempunyai pernyataan juga bahwa menurut ada bukti dan juga terus bahkan ada saksi mata ketika amanah almarhumah yang akhirnya itu memperkuat kita dan bahkan sudah diiyahkan oleh Pak Teddy saat bertemu gitu. Jadi ketika ngobrol, terus saya bawa saksi mata yang memang sempat ngobrol sama almarhumah tentang masalah ahli waris, dan ternyata Pak Teddy mengiyahkan dan mereka dari pihak Pak Ali Nurdin cuma meminta ahli waris dari Dede Bintang. Saya bilang ya silakan, saya nggak bakal membawa hak yang tidak seharusnya saya miliki kok, dalam artian ya untuk apa kan gitu. Jadi saya bilang ya silakan sok ambil aja, kalau memang ada bagian silakan ambil, akan tetapi harus diingat karena kan ada aset-aset mama juga yang atas nama Iki, ada aset-aset yang masih di pihak Pak Teddy. Kita pada tanggal 18 Januari itu pernah ada pertemuan ya, dihadiri oleh saudara Teddy yang didampingin kuasanya, Putri Delina dan Rizky didampingi juga oleh kami selaku kuasanya, dan juga hadir pada waktu itu adalah Pak Abdurrahman selaku kuasa almarhum Lina. Nah, jadi hal yang penting disampaikan Pak Abdurrahman pada pertemuan itu di hadapan Teddy bahwa pada saat perceraian sudah ada kesepakatan dari Kang Sule dengan almarhum Lina bahwa mengenai harta bawaan dari Kang Sule itu diberikan 2 objek.
satu perumahan di Panyawangan, satu rumah di Panyawangan, dan kemudian ruko yang salon di Panyawangan. Dan itu pun diperuntukkan buat anak-anak. Nah, jadi sudah ada kesepakatan itu yang menjadi haknya Ibu Lina almarhum. Nah, jadi kalau ada pemberitaan atau ada keinginan atau apapun istilahnya gitu ya, seolah-olah Saudara Teddy mempunyai bagian dari harta bawaan dari Kang Sule, itu memang tidak ada, karena sudah ada kesepakatan di antara Kang Sule dengan almarhum Lina gitu. Pak Teddy akhirnya pada pertemuan tanggal 18 Januari 2021 bahwa Pak Teddy tidak lagi mempersoalkan mengenai harta bawaan itu. Selanjutnya Pak Teddy meminta pada waktu itu agar diberikan buat Bintang gitu ya, sebesar 500 juta, dan kemudian agar memenuhi amanat dari almarhum untuk mengumrohkan 6 orang. Waktu itu ditanyakan oleh Rizky siapa saja 6 orang itu, tapi belum diberikan namanya oleh pihak Pak Teddy. Nah, cuman kalau memang ada saksinya, nah insya Allah itu akan dipenuhi. Titik terangnya yang pasti sih sudah ada kemauan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan, secara baik-baik, dan disampaikan juga oleh saudara Teddy bahwa dia hanya menuntut hak dari anaknya Bintang gitu. Sementara untuk saya sudah yakinkan dia, Kang Teddy, apakah memang hak Anda akan kita perjuangkan juga? Dia bilang itu bukan tujuan yang utama dari sejak kasus ini mencuat. Jadi dia hanya ingin kepastian untuk masa depan anaknya si Bintang, karena itu memang haknya dia gitu. Walaupun secara hukum Teddy juga termasuk ahli waris dan dia harus mendapatkan haknya, tapi dia dengan kebesaran hati dia tidak menuntut haknya dia sebagai ahli waris, tapi dia memperjuangkan hak dari anaknya yang masih kecil. Kalau itemnya sih banyak, cuman kita belum sampai tahap sana pembahasannya gitu. Karena memang kedua belah pihak sudah mengadakan sudah komit lah bahwa kasus ini memang harus diselesaikan dengan baik-baik dan kekeluargaan. Nah, itu mungkin yang akan dibicarakan oleh kedua belah pihak. Teddy sih mungkin ada tempat tinggal yang layak atau apa, saya nggak masuk ke sana ya, cuman mungkin sih apa ya kebutuhan anak-anak gitu, mungkin tinggal sekolah atau apa gitu. Sebelum memenuhi keinginan dari Teddy, Rizky Febian terlebih dulu meminta Teddy untuk mengembalikan sebanyak 12 buah aset milik almarhum ibunya yang diduga masih dikuasai oleh Teddy. Beberapa aset tersebut kabarnya berupa tanah, sertifikat rumah, kos-kosan, hingga uang hasil penjualan mobil. Jika Teddy telah mengembalikan semua aset-aset itu, maka Rizky juga siap memberikan hak waris yang menjadi milik adik tirinya itu. Akhirnya saya bikin perjanjian dan pernyataan bahwa saya bakal kasih haknya, ya asalkan balikin dulu, maksudnya aset-aset yang sudah saya bikin, yang sudah dia buat gitu, maksudnya kayak ada aset yang udah dijual, terus juga ada aset yang udah dijadikan apa, ada barang apa atau gimana. Nah, saya minta dibalikin dulu, karena itu kan bukan haknya mereka. Mereka aja kan meminta yang bukan haknya kita bakal ngasih, tapi balikin dulu aset-aset yang memang sudah ada di dia sebelumnya gitu sih. Tapi dengan kekeluargaan kok, dan menerima, dia juga mau. Tapi dari pihak lawyer aku kemarin ketika preskon ada penegasan bahwa memang kita kasih estimasi waktu ke mereka untuk kembalikan, gitu sih. Ya karena memang harus ada keadilan, dan juga memang itu kan bukan haknya dia. Dan toh juga udah ada saksi mata yang menyatakan bahwa ada sebagian hak itu tuh sebenarnya atas nama Iki, dan memang untuk anak-anak, adik-adik gitu ya. Jadi ya untuk apa dia pegang juga, karena kan bukan haknya. Jadi ya kita mau minta juga gitu ke situ. Kalau dia mau minta haknya, ya kita juga minta dulu hak yang udah dipakai, yang udah dijadikan aset, yang udah mungkin dikemanakan gitu. Kita nggak tahu, ya kita minta balik. Dan kita kekeluargaan dan
sudah mengiyakan kok dari pihak Om Teddy-nya juga. Tetapi sebelum haknya Bintang dan mengenai mengumrohkan itu dipenuhi oleh Rizky dan Putri Delina, itu Putri Delina dan Rizky Febian meminta agar aset-aset maupun dokumen yang milik Rizky Febian maupun milik almarhum itu dikembalikan kepada Rizky Febian maupun kepada harta aset dari almarhum itu kembalikan kepada anak-anaknya Rizky Febian dan Putri Delina. Antara ada 12 ini yang kita minta segera dikembalikan. Yang pertama sertifikat rumah Panyawangan dan ruko yang di Komplek Panyawangan. Kemudian rumah kos 32 kamar yang di Bojong Soang. Kemudian uang penjualan rumah di Villa Bandung Indah seharga 1,5 miliar. Kemudian uang penjualan mobil Kijang milik Rizky Febian sebesar 120 juta. Dan kemudian tanah-tanah yang dibeli dengan uangnya Iki atau uangnya almarhum, antara lain di Banjaran, di Ciamis, gitu ya. Kemudian ada toko material juga di Banjaran, ada yang di Majalaya, kemudian tanah di Pangalengan, dan ada usaha grosir di daerah Arjasari, Batu Karu di Kabupaten Bandung. Dan satu lagi, dulu ada perhiasan emas senilai 2 miliar. Dan kemarin waktu pertemuan diakui oleh saudara Teddy, itu nilainya lebih kurang 2 miliar. Yang waktu itu dengan rekomendasi saudara Teddy itu diserahkan kepada Iwan untuk dimasukkan ke dalam kantong. Kemudian barangnya itu tidak ada. Nah, itu yang juga kita minta dikembalikan. Dikuasai oleh saudara Teddy. Jadi karena itu kan ada yang untuk pengurusannya kepada kakaknya, ada yang orang lain gitu ya. Tapi yang tahu persis adalah saudara Teddy. Tapi yang jelas saksi-saksi kayak Pak Ecet, terus Bu Butet, semuanya tahu. Nah, itu yang minta kita segera Penyelesaian masalah harta warisan antara Teddy dan Rizky Febian belum juga menemukan titik temu yang pas untuk kedua belah pihak. Pasalnya, Rizky sendiri telah memberlakukan syarat dan ketentuan pada Teddy jika Teddy mau mendapatkan hak waris untuk anaknya. Pelantun tembang cuek ini pun memberikan jangka waktu selama 14 hari kepada Teddy untuk mengembalikan semua aset-aset yang menjadi haknya itu. Lantas, akankah Teddy membawa persoalan ini ke jalur hukum jika pihak Teddy tidak mengembalikan aset-aset milik almarhumah ibunya? Aku nggak tahu berapa hariannya ya, maksudnya kalau nggak salah di preskon tuh ada disebutkan detailnya berapa lamanya. 14 hari Ya. cuman Ya kita lihat aja nanti gitu. Iki juga kan harus discuss juga sama lawyer Iki gitu ya. Terus sempat ada kabar juga dari pihak lawyer katanya dan Om Teddy juga sempat mau ngechat saya kalau nggak salah pengen ketemu secara empat mata. Tapi alangkah baiknya karena udah sama-sama punya lawyer ya, lebih baik kita ketemu dengan ada lawyer juga aja gitu. Karena ditakutkan itu kita melewati etika yang sudah dibuat oleh perlawyeran lah, dalam artian kita kan udah mempercayai mereka. Masa tiba-tiba kita ketemu tanpa sepengetahuan mereka, kan itu nggak baik. Jadi ya saya lebih baik serahkan ke pak lawyer saya. Kita ketemu di tengah-tengah untuk ketemu, ngobrol, cari titik terang. Ketemu kok, baik kok. Terus aku juga bercandain Dede Bintang, Putri juga gendong Dede Bintang. Jadi kalau ditanyakan kita nggak ngurus nggak gimana, nggak mungkin gitu. Ya, di dalam surat kami kasih waktu 14 hari sejak hari ini. Gitu ya. Kami kasih waktu sesuai dengan surat kami yang kita kirim hari ini, itu kami minta dikembalikan dalam waktu 14 hari sejak surat kami layangkan. Kembalikan aset-aset itu, kita berikan haknya Bintang. Gitu ya. Tapi kalau pemikiran sana itu dikesampingkan, berikan 500 dan 200, ya nggak bisa begitu. Pertanggungjawabkan dulu aset-aset Rizky dan aset-aset almarhum, itu sudah clear kita berikan
Itu janjinya Rizky dan Putri Delina. Di tengah penantian Rizky menunggu kembalinya aset-aset milik ibunya ke genggamannya, Rizky pun juga menyanggupi jika ia dan Putri siap dan bersedia mengurus Bintang, adik tirinya yang kini dalam pengasuhan Teddy. Bagaimanapun, sebagai kakak tertua sudah menjadi kewajiban Rizky untuk menjaga dan melindungi adik-adiknya dengan penuh kasih sayang. Ketemu kok, baik kok. Terus aku juga bercandain Dede Bintang, Putri juga gendong Dede Bintang. Jadi kalau ditanyakan kita nggak ngurus nggak gimana, nggak mungkin gitu. Kita kan dari awal juga sempat bilang, saya kan siap-siap aja kalau ngerawat Dede Bintang, Putri juga siap-siap aja karena toh juga itu adik Iki. Dan bagaimanapun itu lahir dari rahim mama Iki juga gitu. Jadi kayak ya saya siap ngurus gitu kalau memang itu diharuskan seperti itu. Tapi terlepas dari itu tuh ya kita beresin dulu lah hal-hal yang memang dia minta hak. Terus aku juga kan minta kembalikan dulu hak Iki kalau misalkan dianya minta hak gitu. Kalau untuk hak bagian, ada bagian nanti diurusin secara Islam, secara hukum. Kan gitu, kan saya juga ada lawyer. Nanti akan disiapkan. Saya di sini nggak ada kompeten apapun, di sini saya nggak ada hubungan apapun dengan masalah itu, gitu. Buat Teddy kalau memang misalnya dia berwacana, kalaupun Teddy meninggal juga kan nanti Bintang juga mungkin diasuh lagi sama kakaknya kan. Dan dia bilang kalaupun nanti meninggal ada aset, ya balik lagi ke sana lagi kan, gitu. Karena memang nggak ada siapa-siapa lagi selain kedua kakaknya juga itu. Persoalan harta warisan almarhumah Lina Jubaidah yang kini tengah diperebutkan antara Teddy Pardiana dengan Rizky Febian dan Putri Delina telah berjalan 1 tahun lamanya. Sebelumnya pun Teddy sempat terlibat konflik dengan Putri Delina yang dituding telah mengambil harta milik almarhumah ibunya tanpa izin darinya. Tudingan Teddy ini pun sempat membuat Sule meradang yang tidak terima dengan tudingan yang dilontarkan Teddy kepada putrinya itu. Sebagai anak tertua dalam keluarga, Rizky pun tak ingin masalah perebutan harta warisan ini semakin larut yang bisa membuat almarhumah ibunya merasa sedih. Oleh karena itu, Rizky berharap persoalan harta warisan ini pun secepatnya berlalu. Lantas, benarkah persoalan harta warisan ini sempat membuat mental Rizky dan Putri terganggu? Dan seperti apa juga peran Sule dalam membela hak anak-anaknya? Kalau mau jujur mah banget, karena maksudnya kasihan ke almarhumah ya, kasihan ke mama saya gitu di atas sana nggak tenang gitu. Dan saya juga kaget karena kayak waktu beberapa puluh hari baru mama nggak ada, terus sempat dipertanyakan tentang harta gono gini, itu kasihan ke almarhumah. Terus Putri sempat dibilang bahwa Putri ngambil hak aset dulu yang di safety box, itu kan ngeganggu mental Putri ataupun saya. Sedangkan Niki sebagai di pekerja seni harus menghibur banyak orang tanpa harus memperlihatkan bahwa saya banyak masalah atau gimana gitu. Sangat menghambat lah saat itu. Waktu itu aku rilis lagu, kan waktu itu rilis beberapa lagu dan mengganggu dan nama sangat berpengaruh kepada karya gitu. Jadi kayak pengen cepet-cepet beresin sih, karena saya juga sempat bilang kepada pihak lawyer, bukan Pak Ali Nurdinnya, karena waktu itu Pak Ali Nurdin bawa 2 orang, ibu perempuan sama siapa gitu. Saya sempat bilang bahwa di pertemuan pertama yang waktu Pak Teddy nggak datang, saya sempat bilang, Bu kenapa ya ini, kenapa di media kenapa bisa nge-blow up seperti ini, kata saya. Nah, secara baik-baik, dan saya bilang saya pengen diberes. Intinya saya pengen kelarin ini semua, asalkan kelarin dulu hak yang saya minta. Setelah itu please tolong jangan ganggu kehidupan saya ketika udah punya hak semuanya udah. Ya untung Putri pada dasarnya perempuan yang kuat ya. Walaupun ya di satu sisi dia mentalnya rapuh, cepet rapuh lah gitu, cepet perasa. Tapi ya Iki yakin Putri bisa ngelewatin lah semuanya. Dan ya inilah tugas sebagai kakak ya, tanggung jawab harus melindungi gitu ya. Makanya kemarin ketika Putri diserang seperti itu ya, maksudnya dalam artian diserang akhirnya maksudnya dibilang bahwa seperti itulah ya, dengan saya takut salah ngomong. Jadi ya, akhirnya saya yang tanggung jawab lah, saya ke lawyer, saya ke Bandung sama Putri menyelesaikan semuanya gitu. Dan alhamdulillah ada titik terang. Diusahakan saya pengen secepatnya karena saya pengen kelar udah gitu, itu aja sih. Kalau saya pengen cepat-cepat kelar gitu, karena ini udah dari kapan gitu, kasihan mama saya terus jadi jadi dijadikan ajang permasalahan seperti ini gitu, yang tidak seharusnya dipermasalahkan gitu. Kita kan dari awal juga sempat bilang, saya kan siap-siap aja kalau ngerawat Dede Bintang, Putri juga siap-siap aja karena toh juga itu adik Iki.
di bagaimanapun itu lahir dari rahim Mama Iki juga gitu. Jadi kayak ya saya siap ngurus gitu kalau memang itu diharuskan seperti itu. Tapi terlepas dari itu tuh ya kita beresin dulu lah hal-hal yang memang dia minta hak. Terus aku juga kan minta kembalikan dulu hak Iki kalau misalkan dianya minta hak gitu. Ya walaupun ayah sebenarnya udah bukan haknya lagi, tapi dia tetap menjadi sosok ayah yang luar biasa. Dia mensupport, dia memberikan masukan, dia yang bisa dibilang tuh selalu khawatir gitu ketika ada berita-berita anaknya seperti ini, seperti itu. Dan ketika Putri terkena saat itu juga ya, ayah salah satu orang yang vokal saat itu di media, karena ya, siapa yang nggak marah anak perempuannya digituin. Jadi ya sangat berjasa juga di permasalahan ini. Ya karena saya bapaknya, ya saya juga berhak dong untuk melindungi anak saya. Jangan dikatakan bahwa anak saya pencuri. Nah itu harta siapa? Cuma menyelamatkan karena ada titipan dari almarhumah nitipin ke Putri. Putri titipin ini amanin sebelum meninggal. Itu aja kok gitu. Nggak diambil kemana-mana, nggak ada yang dijual juga. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.